Nega Podcast. Mas Sulkan, selamat datang di podcast kami. Terima kasih Bu Dini. Ini kan lagi momen-momennya sibuk-sibuknya humas ya Pak, karena di tahun ajaran baru ya. Gimana Pak, pusing atau bagaimana? Oke, turun Bu Dini. Jadi kali ini kita akan membahas masalah PPDB Pak. PPDB, penerimaan peserta didik baru ya Pak. Nah, kita ini karena di tahun ajaran baru, kita kan pasti membutuhkan banyak siswa nih. Nah, saya ingin bertanya bagaimana sih Pak proses seleksi penerimaan calon siswa baru di SMK Negeri 1 Gedangan ini? Bisa diceritakan sedikit Pak? Terima kasih Bu Dini untuk saat ini seperti yang kita ketahui di musimnya sibuk dengan apa yang tadi kita sampaikan, yaitu PPDB tahun 2024-2025 ya. Oke. Jadi ini merupakan agenda tahunan. Jadi kita mencoba melayani masyarakat, khususnya masyarakat Gedangan, Bantur, dan sekitarnya, agar mereka terfasilitasi untuk putra-putrinya melaksanakan atau mengikuti program pendidikan dan pelatihan di SMK Negeri 1 Gedangan dengan lancar begitu. Oke. Ya. Untuk seleksinya kita menggunakan jalur online ya Pak, sudah menggunakan jalur online kita ya. Itu sudah berapa lama Pak kita menggunakan jalur online itu? Jalur online ini terinspirasi ketika tahun apa tuh ya, rame-ramenya COVID ya Pak. pandemi itu. Iya, pandemi waktu Jadi itu. di situ ada muncul hikmah lah ya, ketika kondisi yang begitu sulit bagi kita untuk tatap muka, maka kita mengikuti program yang dicetuskan oleh Kemendikbud. Tadi kita harus menjaga jarak karena virus pandemi, virus COVID itu sangat berbahaya waktu itu. Jadi kita mengikuti program pemerintah, yaitu PPDB secara online penuh. Iya, saya ingat Pak, waktu itu saya jadi operator tuh di rumah Pak. Jadi dari rumah itu kita memang menyeleksi satu persatu gitu. Tapi alhamdulillah Pak, pandemi kan sudah mulai ya bisa dibilang berakhir ya Pak. Tapi akhirnya kita bisa Sampai sekarang ya. berkomunikasi tatap muka langsung dengan anak-anak. Nah, untuk kriteria utama nih Pak yang perlu dipertimbangkan untuk siswa yang masuk ke SMK kita itu kriterianya seperti apa Pak? Siswa-siswanya nih yang masuk ke SMK Satu Gedangan ini seperti apa? Betul Bu Dini, jadi untuk sekolah yang berstatus negeri ya, mungkin kita mempunyai standar yang baku. Di antaranya anak-anak tersebut sudah memilih, jadi dalam benak mereka kriteria apa yang harus saya penuhi ketika saya ingin melanjutkan di sekolah yang notabene sekolah menengah kejuruan. Jadi misalnya ini punya bakat di bidang otomotif, maka di situ ada jalur atau program yang namanya teknik kendaraan ringan, seperti itu ya. Otomatis kriteria itu disinkronkan dengan nilai rapot mereka. Jadi nilai rapot mereka yang sudah di-entry oleh sekolahnya, sekolah SMP Pak ya, sekolah MTS-nya. Jadi kita secara tanggung jawab penuh, sebetulnya tidak ada sama sekali. Kriteria itu ditentukan oleh nilai rapot yang di-entry oleh SMP dan MTS-nya. Jadi sekolah yang di bawahnya begitu, Budi. Jadi kalau standar di situ kita seleksinya kan online ya. Iya. Online di situ ada jalur yang bermacam-macam itu, nanti kita mungkin jelaskan. Ada jalur ini. Itu nanti secara otomatis mereka
akan terpilih mungkin dia sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Biasanya ada 3 program pilihan ya, yang utama, terus ada pilihan kedua dan ketiga, begitu. Jadi seperti sistem apa ya Pak? Eliminasi gitu Pak. Gitu. Jadi ada pergeseran di setiap alurnya itu. Itu melalui nilai rapot semua, apakah terseleksi dengan cara yang lain? Mungkin kalau saya pernah dengar itu zonasi, prestasi, satu lagi mungkin akademik seperti itu Pak. Jadi tidak hanya nilai saja Pak ya yang mempengaruhi hal itu. Jadi di sistem PPDB Jatim itu ada sistem seleksi yang bervariasi ya, variatif sekali, dan itu juga kita harus menjalankannya. Contohnya ya di zona terdekat kita kenal yang namanya zonasi. Zonasi ya. Nah, terus bagaimana dengan anak-anak yang tidak mampu misalnya ya, di situ ada jalur afirmasi seperti itu. Jadi sudah tertata sedemikian rupa, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, misal dari jalur afirmasi anak ini tidak masuk di situ, sistem akan membaca. Jadi nanti diarahkan ke jalur yang namanya zonasi, dan yang terakhir adalah nilai akademik itu. Di goalnya di Iya, situ ya Pak. terakhir di situ. Untuk pengumumannya sendiri bagaimana Pak? Apakah mereka melihat online atau mereka harus datang ke sekolah atau sekolah memiliki cara lain untuk mengumumkan kepada siswa-siswa tersebut? Betul Bu. Ini jadi di letak geografis di Gedangan ini, letak geografis yang daerah pesisir ya. Iya betul. Dekat pantai kita Dekat pantai. Tapi ada saja kadang iya, benar. permasalahan dari mereka. Nah, wali murid ini ya kita tidak menutup mata. Jadi ketika kita full online ya, kita harus tahu juga di masyarakat ini atau calon wali murid ini sudah ibaratnya bahasa kita itu nggak gaptek gitu ya. Iya, Mereka gaptek, bakal teknologi atau bagaimana ya kita tetap membantu. Walaupun itu apa namanya online murni, tapi kadang kendala teknis di lapangan itu kita tetap membantu dalam artian ya mungkin penggunaan atau masuknya ke login di PPDB Jatim itu. Jadi kita tetap membantu. Secara pengumumannya ya jelas dari provinsi ya. Jadi kita tidak bisa bermain di situ. Iya, betul. Jadi kan kita transparan. Transparan nggak bisa. Nah, untuk masalah transparansi data PPDB nih Pak ya, bagaimana sih Pak pendekatan sekolah ya dalam memastikan ke khalayak umum ya, teman-teman wali murid, kalau kita ini loh transparansi dalam proses penerimaan siswa baru. Jadi kita menggunakan pendekatan sistemnya seperti apa Pak? Iya, bagus itu pertanyaan yang sangat baik sekali Bu Dini. Jadi kadang transparansi itu tidak hanya retorika, kita mengatakan transparan kan begitu, ternyata kenyataannya di lapangan tidak. Jadi kita tidak berani bermain-main dengan sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah ini. Jadi di situ sudah jelas di buku panduan kita tidak boleh memungut sepeser pun uang ke wali murid. Jadi misal saya selaku humas dan kebetulan ketua PPDB. Wah iya. Ini sumbernya ini narasumbernya benar-benar pas ini. Ini kan sudah di live mungkin ya di podcastnya SMK Negeri 1 Gedangan. Jadi alhamdulillah sampai detik hari ini tidak ada masyarakat yang komplain terkait PPDB berbayar. Jadi mulai dari mungkin secari kertas kita tidak membayarkan. Jadi mungkin persepsi dari wali murid ini ada beberapa ketika mereka belum pengumuman diterima atau apapun, Pak biayanya berapa PPDB ini? Jadi, ini dalam bentuk transparansi kita sampaikan. Kami di panitia PPDB ini
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk. Jadi buku kitabnya, ada kitabnya lah ya, Ada kitabnya ada juknis ya, juknis. ibaratnya juknis, Betul. petunjuk teknis. Jadi kita misalnya ini ketuanya bisa nggak di lobby ya? 1.000, 2.000. Iya, kita sudah. Bapak, saya mau ke jurusan A nih, Pak. Nah, Berapa begitu. harganya gitu, Pak. Begitu. Walaupun mereka, ya kita maklumi karena ketidakpahaman tersebut. Iya. Itu berisiko sekali ini ya, itu berisiko sekali untuk sekolah yang dimana Bapak Ibu guru ini juga harus punya dedikasi, punya komitmen mensukseskan PPDB Jatim. Ini untuk kembali lagi ke orang tua nih, Pak. Bapak pernah dapat bocoran nggak sih, Pak, sebelum PPDB nih, Pak? Kayak genteng gitu ya baca. Iya, baca. Kira-kira orang tua ini yang kita sebut dengan, kita kan pasti ada bantuan apa ya, Pak? Kalau kita bilang tadi tanda kutip, maaf ya Pak, kaptek ya. Orang tua itu persiapannya apa sih Pak? Untuk orang tua dan anak-anak ini untuk mempersiapkan bisa masuk ke SMK 1 Gedangan ini. Yang perlu mereka siapkan itu kemarin-kemarin itu bisa diceritakan sedikit nggak Pak? Apa gitu? Ya seperti kita melaksanakan kegiatan sosialisasi di SMP MTS itu sekitar ada 22 sekolah terdekat dengan SMK Negeri 1 Gedangan. Hanya ya Pak, berapa sih Pak? Iya, 22. Itu swasta negeri. dan negeri. Itu kita sampaikan kalau masuk misalnya di jurusan animasi, boleh kata seperti itu ya, maka wali murid harus kita pahamkan juga bahwa di jurusan animasi ini memerlukan peralatan yang harus dipenuhi oleh wali murid. Peralatan khusus untuk mereka bisa belajar lebih lanjut. Iya, seperti misalnya laptop lah ya. Itu pun kita menawarkan kepada mereka kalau wali murid ini kalau masuk di animasi harus siapkan ini, bukan berarti kita yang menjual, kita tawarkan begitu untuk mereka mempersiapkan. Iya, mempersiapkan. Oke. Setelah mempersiapkan akhirnya kan mereka masuk nih Pak ke SMK 1 Gedangan nih. Itu kira-kira apa ya Pak? Kira-kira Bapak pernah mencoba mencari tahu atau mungkin dengar dari teman-teman yang lain harapan dari orang tua nih Pak, harapan dari orang tua dan harapan dari siswa, kenapa sih saya kok harus milih SMK 1 Gedangan tuh kenapa gitu loh? Iya itu. Kita banyak loh Pak, ya kan ya? Hampir berapa Pak? 1.000 lebih ya? 1.000 lebih anggap atau dalam level sekolah yang di atas 1.000, jadi urutan keempat kalau tidak salah ya di sekolah di Kabupaten Malang ini yang jumlah peserta didiknya terbanyak. Nah, kita tahu juga ya masyarakat sekarang sudah pada cerdas itu ini, jadi kita menerima seperti air mengalir begitu saja. Kita beri fasilitas, mereka menggunakan fasilitas itu semaksimal mungkin. Ya, itu kan termasuk dari bagian promosi. Iya betul, promosi sekolah negeri ya. Terus siapa lagi kalau bukan kita? Betul. Yang bermukim di dalamnya ini kita sampaikan ke masyarakat. Ya bukan berarti kita mau menjual sesuatu yang tidak ada, jadi kita sampaikan. Jadi fasilitas yang ada di sekolah ini melalui teman-teman itu yang melaksanakan program presentasi ke sekolah-sekolah itu pun legal. Jadi kita dalam buku juknis itu di bulan Mei, bahkan sebelum Mei kita sudah harus ada kepanitiaan untuk PPDB. Jadi diawali dengan menyampaikan atau publikasi tentang PPDB ini. Jadi kita tidak boleh tiba-tiba membuka PPDB secara individu, maksudnya lembaga ini tiba-tiba begitu, enggak, kita melaksanakan itu sesuai dengan petunjuk, kita melaksanakan promosi, bahasanya seperti itu ya, pengenalan sekolah dilaksanakan oleh tim, sampaikan apa adanya, begitu. Ya alhamdulillah ini di atas 400 kita tahun ini. Jadi Pakku
Oke semua ya Pak? Alhamdulillah. Terpenuhi semua ya? Oke, alhamdulillah kalau gitu. Semoga kedepannya kita bisa menambah paku lagi Pak. Ini ada wacana ya. Jurusan apa ini Pak yang mau kita Kecantikan pasang? katanya. Biar Wah nanti ini. kayak presenternya ini. Saya takut Pak kalah saing Pak. Makanya Kalau ada jurusan kemarin kecantikan. saya diajak bicara sama pimpinan itu bagaimana kalau kita buka program Kecantikan. kecantikan. Wah ini itu. Biar Bapak gurunya nggak bosen Pak. Lihatnya ibu guru itu saja gitu. Karena anak-anak muda yang sekarang ini kan banyak ceweknya juga ya. Iya, kayak Itu kalau diberi satu program atau satu program jurusan kecantikan, kayaknya banyak itu. Iya, Pak. Kayaknya Kayaknya banyak. peminatnya Kayaknya banyak seperti ya, itu. Pak. Oh, karena minat anak-anak pada kecantikan itu sebenarnya semakin kesini itu kayaknya semakin banyak. Iya. Gitu ya. Semoga lah Pak tahun depan ada jurusan kecantikan. Mungkin. Saya tak ini pindah ke kecantikan aja, Pak. Saya tak coba menggambar wajah dan menggambar di komputer gitu. Didesain begitu ya. Didesain begitu ya. Ini kan siswa kita kan lagi banyak-banyaknya nih Pak ya. Dari 400 sekian. Ada nggak sih Pak tips atau mungkin acara atau mungkin tindakan dari sekolah untuk membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru? Kan dari SMP ini kan Pak, notabene kan dari SMP yang bermacam-macam swasta negeri kemudian dijadikan satu di SMP Satu Gedangan. Ada nggak sih Pak tips-tips atau acara apa yang kita lakukan supaya anak-anak itu bisa beradaptasi dengan sekolah kita? Betul. Jadi masalah adaptasi itu perlu sekali dari sekolah menengah tingkat SMP pertama ya, sekolah menengah pertama ke sekolah yang lebih tinggi di atasnya, sekolah menengah umum ya, SMU atau di situ termasuk juga SMK, di mana anak-anak ini harus atau wajib hukumnya mengenal lingkungan sekolah. Jadi kita mengikuti kalau program-program yang dicantumkan atau dicetuskan oleh pemerintah itu sudah jelas yang namanya MPLS ya, dulu bunyinya apa itu MOS atau masa orientasi siswa, menjadi masa pengenalan Lingkungan sekolah. Itu diharapkan anak-anak bisa mengenal mulai mereka masuk di pintu gerbang, jam berapa mereka masuk, sampai sarana prasarana yang ada di sekolah mereka harus tahu tuh, wajib. Jadi jangan sampai mereka tidak tahu gurunya salah kamar. Salah kamar. Itu mau masuk ke DKV animasi kok masuknya di TKR misalnya seperti itu ya, dan bertanya-tanya jangan sampai seperti itu. Betul. Tapi yang sering tuh anak-anak salah sebut guru Pak. Coba cari mejanya Bu A, ternyata ditanyain Bu A sendiri. Nah iya. Iya. Perniknya unik ya Pak anak-anak itu. Oke Pak, jadi ini nih pertanyaan terakhir nih Pak sebenarnya. Tapi saya nggak mau ini Pak. Ada part 2 ini kayaknya ya. Ini masih banyak yang mau saya jelaskan sebenarnya. Iya, gitu, waktunya sangat dibatasi ya. Kalau masalah PPDB, besok Pak boleh saya undang apapun lagi. itu ya makanan kita setiap hari lah ya. Iya, betul. Bukan sombong ini, bukan ya sih. Karena sudah bertahun-tahun kan. Betul, nggak setahun 2 tahun. Jadi sudah mengakar. Jadi sampai hafal, wah ini PPDB ini pasti betul. PPDB ini yang masuk anak-anak seperti ini. Ini satu Pak dari kami pertanyaannya. Harapan terbesar Pak Sulkan ya sebagai Wakah Humas untuk anak-anak yang baru masuk ini, harapan terbesar jenengan itu apa sih untuk SMK Negeri 1 Gedangan dari anak-anak yang baru ini? Ya kebetulan begini Bu Dini, dalam program pengenalan lingkungan sekolah ini besok hari Selasa itu saya diberi materi tentang PKL, bla 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 dan semua pelaksanaan apa namanya kerja lapangan ya, pendidikan di luar atau kerja lapangan prakerin dulu ya, lah itu mereka dari rumah itu sudah punya angan-angan bahwa masuk di SMK ini mereka ingin
suatu saat nanti saya akan cepat bekerja. Begitu. Jadi angan-angan kami, jangan sampai ya anak-anak ini nanti tidak mempunyai bekal keterampilan atau kompetensi di bidang yang mereka geluti. Jadi betul-betul. Jadi rencana kita juga nanti ada program 1 tahun ini yang namanya LKS ya Bu Dini. Jadi lomba kompetensi siswa ini kita programkan selama 1 tahun. Jadi kita latih 1 tahun di jam-jam di luar jam KPM reguler. Jadi di luar. Jadi kayak semacam apa Pak? Karantina gitu? Begitu bisa. Nanti kita adaptasikan dengan kurikulum ya. Karena apa ya, kita sering juga ikut di program apa namanya LKS tingkat provinsi sudah kemarin di Ngawi. Luar biasa. Juara 4 itu Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur itu. Jadi alhamdulillah kita pernah menyandang juga tingkat nasional. Iya, waktu itu Pak ya, jurusan Sija ya Pak waktu itu ya. Itu luar biasa sekali. Jadi kita ingin anak-anak ini walaupun sekolah yang jauh di sebelah selatan ya. Pesisir tadi ya kan, kan. Kita mau paling selatan sendiri. Kata perbatasannya Australia kan. Iya, benar. Jadi orang-orang atau teman Bapak Ibu guru yang dari atau pejabat yang dari provinsi mengatakan ini berdekatan dengan negara Australia. Dekat nyebrang. Betul. Jadi kita harapkan mereka mendapatkan ilmu yang mumpuni di bidang yang mereka ambil. Jadi misalnya di kemarin itu ada di KAFI, Sija, animasi, seperti yang Bu Dini sampaikan ke kami juga. Ini Pak, anak 10 orang sudah MOU untuk mendapatkan job itu ya. Ya itu kan diantaranya seperti itu. Goalnya seperti itu. Goalnya itu jadi garis besarnya adalah jika anak-anak belajar di jurusan itu, alangkah baiknya jika mereka juga bekerja di bidang yang sama. Jadi kalau kata Bapak kemarin tuh gini Pak, anak-anak kita jadi guru SMK itu nggak hanya ngajar, tapi membantu anak-anak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan baru atau mungkin menciptakan lapangan pekerjaan baru. Gitu ya Pak ya. Oke, mungkin begitu Pak untuk sementara ini percakapan kita. Tapi sebenarnya saya masih mau ngobrol banyak sama banyak sekali Pak. Tapi mungkin nanti akan saya urutkan beberapa tema-temanya. Jadi mungkin kayaknya sering-sering saya akan mengundang Pak Sulkan. Sekarang kan masih di momen yang pas tentang PPDB. Oh iya, PNS, benar ya. Nggih, matur nuwun atas undangannya. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Jangan bosan-bosan datang ke podcast kami. Oke, terima kasih sudah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.